Orang yang terkena musibah itu tiga. Yang pertama, Allah ingin menghapus dosanya. Yang kedua, Allah ingin memberikan dia balasan pahala yang lebih besar daripada haji, lebih besar daripada umrah, lebih besar daripada jihad. Apa itu? Sabar. Nih, anak keguguran 3 bulan 10 hari, sabar. Maka Allah berikan balasan. Apa balasan ibu yang sabar keguguran? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan balasan bighairi hisab, unlimited edition. Pertama, dosa ibu diampuni. Yang kedua, Allah berikan ibu balasan pahala unlimited. Yang ketiga, di akhirat Allah naikkan derajat. Ada orang-orang yang derajatnya sudah sampai tinggi, tapi amalnya tak cukup. Maka kata Allah, kasih dia ujian, sehingga ketika dia sabar, dia layak untuk menempati itu. Makanya kalau apapun yang terjadi pada kita, kita mesti ibu husnuzon sama Allah. Jangan dengarkan cakap-cakap tetangga, kena azab, kena kutuk, kena santet, kena begu ganja. Laki-laki wajib ke masjid. Ke masjid, gentle, laki-laki. Sok, ada klub RX King, ada klub Jupiter MX, ada klub Scorpio, ada klub Tiger, ada klub apapun klub motor yang kau miliki. Tapi ketika ke masjid, datang konvoy ke masjid, gegeberan ke masjid, itu masalah. Ngeng. Cobaan. Gegeberan naik motor ke masjid, nabrak truk semen, syahid insya Allah. Tapi gegeberan naik motor jengka bogona, nabrak truk semen, hina. Kegeberan, wet, nabrak truk semen, julgel. Ih, so sweet ya matinya, lain so sweet. Yang nanti ditanya di kubur, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kemudian jadi pegangan bagimu? Al-Quran, As-Sunnah. Maka kemudian kita akan selamat. Ima ditanya, man rabbuka, apa ya? Digendir atau langsung. Ada cerita orang masuk ke dalam rumah tukang potong rambut, minta dipotongkan rambutnya. Begitu masuk ke dalam rumah tukang potong rambut, rambut mulai dipotong, tukang cukurnya bilang, "Mas, jenengan tak kandani." Apa? Ternyata Allah itu tidak ada. Mendengar perkataan tukang potong rambut, orang ini mikir, kok wong iki ngomong Gusti Allah ra ono. Ditanya, kenapa Anda mengatakan Allah itu tidak ada? Dijawab sama si tukang potong rambut, kalau memang Allah itu ada, kenapa hari ini banyak orang Indonesia yang kelaparan? Anak miskin gak bisa makan, anak miskin gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa masuk rumah sakit. Kalau memang Allah itu ada, kemana ketika melihat orang-orang seperti itu? Akhirnya orang yang dipotong rambutnya terdiam. Dia mikir, oh bener ki cangkeme. Sampai akhirnya dia mau pulang. Dia mikir, masa aku kalah dengan tukang potong rambut? Begitu pintu dibuka, dia mau keluar, Allah langsung kasih jawabannya. Apa jawabannya? Di depan rumah tukang potong rambut ada orang gila, rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan. Aja ngomong podo karo Gus Miftah ya, Pak. Aku feeling kaya ustate ini lah tak ajar. Akhirnya apa? Dia kembali masuk ke dalam rumah. Dia katakan kepada tukang cukur rambut, "Mas, saya ingin jenengan gantian tak kandani." Apa? Ternyata di dunia ini tukang potong rambut itu tidak ada. Akhirnya tukang potong rambutnya bertanya, apa maksud Anda ngomong tukang potong rambut tidak ada? Kalau memang tukang potong rambut itu ada, coba kamu lihat, kenapa di depan rumah kamu ada orang gila yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan? Kemana tukang potong rambut? Dijawab sama tukang potong rambut, "Mas, kalau hari ini ada orang yang rambutnya gondrong, gimbal, acak-acakan, bukan berarti tukang potong rambut itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kemari saya potong rambutnya?" Apa jawaban orang ini yang luar biasa? Sama, Mas. Kalau hari ini ada orang miskin gak bisa makan, anak terlantar gak bisa sekolah, orang sakit gak bisa berobat, bukan berarti Allah itu tidak ada. Tapi salah mereka, kenapa tidak mau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa sih bedanya teman dengan sahabat? Beda. Teman itu seperti daun, banyak di mana-mana bisa ditemukan. Tapi sahabat itu seperti berlian, jarang dan mahal harganya. Maka saya sering mengatakan, apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman itu 1000 orang yang datang saat kamu senang. Jadi kalau lagi punya uang semuanya ngaku teman, betul? Ya. Pacar itu siapa? Pacar itu 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Jadi kalau sudah punya pacar semuanya lupa. Tapi ingat, yang kita cari bukan teman, bukan pacar, tetapi yang kita cari sahabat. Sahabat itu siapa? 1 orang yang tetap bertahan ketika 1001 orang melupakan Anda. Itulah sahabat. Maka mudah-mudahan hari ini kita tidak hanya bersahabat di dunia, tapi sampai kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat hari ini punya prinsip. Sahabat itu bukan yang menjelekkan antara satu dan yang lainnya, tapi menjelekkan orang lain bersama-sama. Nah, itu sahabat. Tobatnya seorang pendosa bisa jadi lebih mulia daripada kita itu. Kadang yang pendosa itu kalau sudah tobat jujurnya luar biasa, brother. Mohon maaf, kadang kita yang sudah terbiasa kadang suka ada sifat keangkuhan dalam diri kita, yang kita merasa cukup dengan amal kita, yang seolah kalau mati besoknya insya Allah siap gitu. Masya Allah. Kalau urusan dunia memang harus melihatnya ke bawah, tapi kalau untuk urusan akhirat melihatnya ke atas. Kayaknya nggak pernah cukup gitu. Seandainya wafat kita malam hari ini, coba kita cek amal apa yang kita bisa banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amal apa kita bisa mendapatkan surga itu? Udah jelas yang bisa menghilangkan segala penyakit musibah di dunia ini adalah Allah. Kenapa kita lari dari Allah? Bukan mendekat kepada Allah. Taubat semua masyarakat Indonesia. Taubat. Penuhi rumah-rumah Allah. Istighosah. Doa sama-sama kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Jangan menghilang. Jangan hindari Allah. Allah akan tambah murka. Kalian masih single, saya kasih tahu, bahagiakan orang tuamu, balas budi mereka, nikmatin hidup kalian bersama orang tua, karena akan ada momen dimana kalian menikah dan kalian harus fokus. Keluarga inti buat kamu bukan lagi papa mamamu gitu. Ketika kamu nikah, yang jadi keluarga inti itu istri dan anak-anakmu, dan di situ kamu akan merasakan betapa hatimu sebenarnya luka. Kamu harus meletakkan prioritas yang berbeda. Makanya waktu masih single, nikmatilah masa singlenessmu. Jadilah berkat buat orang tuamu. Kalau kamu dibilang hitam, kamu jawab putih tidak selalu suci, hitam tidak selalu kotor. Buktinya apa? Kain kafan yang putih menakutkan, kiswah Ka'bah hitam tapi menyenangkan. Wah. Pengajian banyak yang libur, semua acara diundur, karyawan banyak menganggur, rutinitas makan dan tidur. Jam 10 banyak berjemur, tiap hari makan mie dan telur. Jumatan diganti zuhur, kumpul bareng juga ditegur. Kadang tak setia kepadamu. Saya sandaran di tiang, tiangnya ambruk, sayanya jatuh. Saya sandaran di tembok, temboknya runtuh, saya juga runtuh. Saya sandaran kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya bangkrut. Saya sandaran kepada jenderal, dia pensiun, saya selesai. Tapi kalau saya sandaran hanya kepada Allah, Allah tidak akan pernah miskin, Allah tidak akan pernah lumpuh, Allah tidak akan pernah terpuruk, dan Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya.
Maka umat Islam, sesulit apapun zaman yang kita hadapi, Allah juga tempat kita bersandar. Jelas? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان